Hai netizen, selamat malam. Ketemu lagi sama Mimin di channel audio cerita. Di video kali ini, Mimin akan kembali melanjutkan cerita di channel ini. Semoga kalian terhibur dengan jalan ceritanya. Selamat membaca dan selamat mendengarkan. Bab 007. Sinting. Jacob ingin sekali meninju si MC, tetapi ditahannya. La masih menghargai Yenny sebagai guru dari sang putra. Apalagi ini adalah pesta ulang tahun wanita itu, tidak pantas kalau dia merusak pesta orang. Pandangan Jacob berpaling ke Carrie lalu tersenyum tipis, seolah mengatakan kepada wanita itu jangan khawatir. Setelah itu ia maju ke atas panggung. Semua orang terpesona dengan ketampanannya yang luar biasa. Mom, Daddy kok dipanggil sama om yang gendut itu sih? Daddy beneran mau dansa sama Mes? Yenny. Noah mendongak ke mominya. Carrie hanya tersenyum lembut. Momi juga nggak tahu sayang. Kita lihat aja ya. Jawabnya. Wajahnya tampak tenang tetapi hatinya ketar-ketir. Pandangannya menatap ke Yenny sekilas, dan ia melihat senyuman bahagia di wajah wanita itu. Carrie menduga wanita itu yang mengatur semuanya. Jacob melangkah ke panggung dengan tenang, namun sorot matanya tajam, penuh ketidaksenangan. Yenny. 119. Melangkah ke tengah panggung begitu Jacob sampai di atas. La tersenyum malu-malu. La yakin Jacob pasti tidak akan menolaknya, apalagi mereka sedang berada di tengah-tengah pesta. Tetapi, begitu Yenny hendak mendekat dan mengulurkan tangannya ke pria itu, Jacob justru melewatinya dan merampas mic yang ada di tangan MC. Si pembawa acara bertubuh gempal tersebut sampai kaget. Semua tamu pesta juga tidak menyangka, terutama Yenny. Jacob menatap semua orang dari atas. Tatapannya datar. Sesaat kemudian ia mulai berbicara. Maaf, aku tidak bisa berdansa dengan guru dari putraku. Seperti yang kalian lihat, aku punya istri dan anak. Pandangannya berhenti ke Carrie dan Noah sebentar. Hampir semua pasang mata di pesta tersebut ikut menatap ke belakang. Rasanya tidak pantas aku berdansa dengan wanita lain, apalagi di depan istri dan... Banyak yang setuju dengan penolakan Jacob. Masuk akal. Hanya laki-laki tidak normal yang akan melakukan tindakan bodoh seperti itu. Dari bawah sana, perasaan tidak nyaman yang tadinya menyerang Carrie karena berpikir Jacob mungkin akan berdansa dengan Yenny dengan alasan tidak enak menolak, akhirnya terpatahkan sudah. Jacob bersikap sangat genlenan ternyata. La sampai malu menjadi perhatian orang-orang. Mes Yenny, kali ini pandangan Jacob berpindah ke Yenny. Wanita itu berusaha tersenyum dan bersikap biasa, padahal ia sangat malu. Malu pada Jacob, dan semua orang. Maaf, aku harus menolakmu. Dan lain kali, bilang ke pembawa acaramu agar tidak membuat acara seperti itu. Banyak orang tidak akan menyukainya. Kata Jacob kemudian melirik si MC dengan tatapan tajam bak pedang bermata dua. Wajah Yenny pucat. Senyumnya perlahan memudar, berganti dengan guratan kekecewaan yang sulit disembunyikan. La tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana, tapi suaranya terdengar hambar. Ah, tentu. Tentu Tuan Jacob, aku hanya ingin sedikit bersenang-senang malam ini. Aku tidak menyangka nama Anda akan terbawa-bawa. Katanya lirih, nyaris tak terdengar. Jacob menurunkan mic dan menyerahkannya kembali ke si MC masih tatapan tajamnya, lalu berbalik dan turun dari panggung dengan langkah mantap. Di tengah sorotan mata para tamu, ia berjalan lurus ke arah Carrie dan Noah. Sesampainya di sana, ia langsung meraih tangan Carrie dengan lembut. Ayo pulang, bisiknya. Carrie menatap Jacob lekat-lekat, merasa dadanya hangat.
Sementara Noah langsung menggenggam tangan Jacob yang satunya dan tersenyum polos. Daddy hebat. Noah cuma pengen Daddy berdansa sama Mommy dan Noah. Kata bocah itu senang. Carrie dan Jacob tertawa pelan. Beberapa tamu mulai berbisik-bisik, tapi kebanyakan memberi anggukan setuju pada Jacob, serta iri pada Carrie. Tindakan tegas Jacob meninggalkan kesan mendalam. MC terlihat canggung, mencoba mengalihkan perhatian dengan melanjutkan sesi games, meski suasana pesta jelas berubah. 120. Yenny masih berdiri kaku di atas panggung, menahan rasa malu yang mendidih. La tidak menyangka Jacob akan menolaknya di depan umum. Tangannya mengepal perlahan, dan senyum palsu terpaksa ia ukir untuk menjaga harga diri. Sementara itu, Jacob, Carrie, dan Noah berjalan keluar dari aula. Begitu sampai di luar, angin malam menyambut mereka. Carrie memeluk lengan Jacob erat-erat. Walau ingatannya hilang, kini ia percaya bahwa Jacob adalah laki-laki yang pernah dia cintai dengan sepenuh hati. Bahkan sekarang, ia rasa dirinya telah jatuh cinta lagi. Jacob membuatnya merasa dicintai secara ugal-ugalan. Daddy, ada yang Noah lupa. Seru Noah tiba-tiba. Jacob dan Carrie sama-sama menatapnya, lalu Jacob mengangkat tubuh bocah kecil itu, menggendongnya. Lupa apa sayang? Noah tadi belum makan pasta di pesta mes. Yenny. Jacob dan Carrie seling pandang lalu tertawa bersamaan. Tawa kecil yang lepas dari bibir mereka terdengar ringan, seperti angin malam yang menyapu lembut wajah-wajah mereka. Jacob mencium pipi Noah dan membalas, nanti Daddy masakin pasta yang lebih enak di rumah. Gimana? Tapi Noah mau yang ada keju melelehnya kayak di pesta tadi, sahut Noah dengan mata bulat berbinar-binar. Deal. Kita buat versi spesialnya, apa sih yang nggak buat jagoan kecil Daddy? Kata Jacob lagi. Carrie ikut tersenyum. La merasakan tangannya digenggam kembali oleh Jacob. Tangan sebelah pria itu menahan berat badan Noah yang dia gendong. Mereka pun melanjutkan perjalanan menuju mobil. 121. Bolehkah malam ini kita? Begitu mereka sampai di parkiran, suasana malam terasa lebih sunyi. Seolah memeluk ketiganya dalam kehangatan yang tidak bisa dijelaskan. Lampu-lampu taman menyala temaram, memantulkan kilau lembut di mata Carrie. Di sisi lain, Jacob membuka pintu mobil sambil tetap menggendong Noah yang mulai bersandar di bahunya, mengantuk. Dia mulai ngantuk, kata Jacob pelan, meletakkan Noah dengan hati-hati di kursi belakang. Bocah itu menguap lebar, lalu dengan santainya berkata, Daddy, jangan lupa kejunya yang banyak, ya. Carrie tertawa pelan. Lihat, bahkan dalam setengah sadar pun dia masih mikirin pasta. Jacob menoleh padanya dengan tatapan lembut. Dia memang keturunan kamu. Suka hal-hal yang lembut dan manis. La melangkah ke sisi lain mobil, membukakan pintu untuk Carrie. Termasuk kamu juga, Carrie. Carrie berhenti sejenak, menatap Jacob sebelum masuk. Jantungnya berdetak lebih cepat, bukan karena kata-kata pria itu terlalu manis, tapi karena caranya mengucapkan itu terasa sangat nyata. Di dalam mobil, suasana jadi hening untuk beberapa menit. Noah telah tertidur, dan hanya suara mesin serta musik pelan yang mengalun menjadi pengiring malam. Carrie menatap keluar jendela, tapi pikirannya tertuju pada Jacob. Pria itu sangat tampan. Aku kira kamu akan berdansa dengannya tadi. Kata Carrie akhirnya. Jacob tersenyum simpul tanpa mengalihkan pandangan dari jalan. Aku tidak ingin mempermalukan istriku sendiri di depan umum demi sopan santun palsu. Carrie menoleh padanya, mengamati profil wajah Jacob yang diterangi lampu jalan. Tegas, tenang, hangat.
Kau bahkan belum berdansa denganku sejak kita bersama lagi, enak saja aku harus berdansa dengan wanita lain. Kari tertawa kecil, ia terharu sekaligus bersyukur karena takdir membawanya kembali kepada pria yang seharusnya. Suasana kembali hening. Kari menatap sebentar ke belakang, memeriksa putra kecil mereka. La tersenyum melihat Noah sudah tertidur nyaman. Pelan-pelan nyetirnya. Putraku akan bangun nanti. Gumamnya tanpa melihat Jacob. Jacob terkekeh, ikut melihat sebentar ke Noah lewat spion tengah sebelum membalas perkataan Kari. Baik istriku. Ucapnya. Kari tersipu malu. Suasana kembali hening, tetapi bukan karena canggung, Kari dan Jacob. 122. Masing-masing merasa bersyukur karena akhirnya dipertemukan kembali. Setibanya di rumah, Jacob memarkir mobil dengan hati-hati. La keluar terlebih dahulu, lalu membuka pintu belakang untuk menggendong Noah yang tertidur. Kari ikut turun dan membuka pintu rumah, membiarkan Jacob masuk sambil membawa putra mereka. Beberapa pengawal Jacob yang berjaga di beberapa area halaman rumah tersebut membungkuk hormat pada mereka. Di dalam rumah, kosong. Semua pembantu pasti sudah tidur, karena sekarang memang sudah sangat malam. Suasana rumah yang hangat menyambut mereka. Lampu-lampu kecil di ruang tamu menyala, memberikan nuansa nyaman yang membuat Kari betah berada di dalamnya. Setelah meletakkan Noah di kamar dan menyelimutinya, Jacob kembali ke ruang tamu, duduk di samping Kari. Masih mau aku buatkan pasta? Tawar pria itu. Kari menatapnya lalu menggeleng pelan. Nanti saja, pas Noah bangun. Nanti dia ngambek kalau tahu kita makan pasta tanpa dia. Jacob manggut-manggut. Benar kata istrinya. Kau sudah ngantuk? Tanya Jacob lagi sambil membuka satu kenop kemejanya yang paling atas agar dia bisa leluasa bernafas. Keduanya masih lengkap dengan pakaian pesta mereka. Kari dengan gaunnya, dan Jacob dengan kemeja dan celana kain yang membuatnya terlihat seperti pria berkelas. Kari menggeleng lagi. Kalau begitu, mau nonton? Tawar Jacob kemudian. Kari menimbang-nimbang sebentar sebelum mengiyakan. Ayo pindah tempat. Jacob menarik tangan Kari lembut, membawanya ke ruang khusus nonton. Ruangan tersebut tidak terlalu besar tetapi hangat. Ada dua sofa panjang menghadap langsung ke layar besar seukuran dinding yang hampir mirip dengan yang ada di bioskop. Jacob menyalakan proyektor, lalu duduk di sofa sambil menarik Kari ke pelukannya. Wanita itu menyandarkan kepala di bahu Jacob, menikmati keheningan yang menyatu dengan hangatnya ruang dan detak jantung pria di sampingnya. Apa yang mau kita tonton? Tanya Kari pelan. Apa saja yang membuatmu tidak mengantuk, balas Jacob, menatap wajah istrinya dari jarak dekat. Sekilas, ia ingin mengecup kening Kari, tapi ia menahan diri. Hubungan mereka memang mulai membaik, tapi ia menahan diri. Kari menyipitkan mata menatap layar yang mulai menyala, menampilkan pilihan film. Kamu pilih saja, ucapnya kemudian, suaranya lembut, nyaris seperti bisikan. Jacob memilih film romantis klasik, sesuatu yang biasa disukai Kari dulu. Saat film dimulai, mereka tak banyak bicara. Hanya sesekali Kari tertawa kecil saat melihat adegan lucu atau menyentuh, dan Jacob menoleh, menatap wajah istrinya lebih lama dari layar. La selalu menyukai bagaimana cahaya redup memantul di mata Kari. La selalu menyukai segala tentang wanita itu. 123. Beberapa menit berlalu, film terus berjalan, tapi perhatian Jacob sepenuhnya terpusat pada Kari. La menghela napas pelan. Aku pikir malam ini akan berakhir biasa saja, katanya tanpa berpaling dari wajah Kari. Tapi ternyata, aku bisa duduk begini, memeluk kamu lagi. Rasanya seperti mimpi. Kari mengangkat kepala,
menatap Jacob dalam diam. Tatapan pria itu tulus dan jujur, seperti tidak ada lagi beban. Hanya cinta, dan syukur karena dipertemukan kembali dengan istrinya yang lama hilang dari kehidupannya. Aku juga bersyukur, karena bertemu dengan pria yang ternyata adalah suamiku sendiri. Jacob tersenyum, lalu akhirnya mengecup kening wanita yang begitu ia cintai. Pelan, penuh rasa. Aku akan selalu jadi rumahmu, Sia, ucapnya. Dan Noah. Dia alasan kenapa aku terus percaya kamu masih hidup dan akan kembali pada kami. Kari tak mampu membalas dengan kata-kata. Hanya air mata haru yang menetes tanpa bisa ditahan. La memeluk Jacob erat-erat, seolah tak ingin lagi ada jarak di antara mereka. Tidak sekarang. Tidak selamanya. Pada saat mata mereka kembali fokus ke film, ada adegan dalam layar besar tersebut yang membuat tubuh keduanya menegang seketika. Adegan dewasa. Bahkan tubuh pasangan dalam layar itu telanjang tanpa disensor. Di dalam sana, pasangan tersebut saling membelai, menggigit, dan menjilat. Menciptakan ketegangan bagi Kari dan Jacob. Astaga! Jacob tidak mengira film yang dia putar ternyata film dewasa. Kari pasti berpikir dia sengaja. Aku sama sekali tidak. Jacob menatap wanita di sampingnya ingin menjelaskan. Suasana haru tadi mendadak berubah menjadi agak panas. Kari memalingkan wajahnya dari layar, wajahnya memerah. Jacob segera mematikan layar dan menatap Kari. Dia sudah menahan diri tidak menyentuh wanita itu sepanjang minggu ini. Kau belum mengantuk? Tanyanya kemudian. Ah. Kari menatapnya. Sepertinya dia tahu apa maksud pertanyaan Jacob. Bolehkah malam ini kita? Kari tidak menjawab, hanya menggigit bibirnya lirih. Melihat itu, Jacob pun menggendongnya menuju kamar mereka. 124. Aku belum mandi. Jacob membawa Kari dalam gendongannya dengan langkah pasti, melewati lorong yang hanya diterangi cahaya temaram dari lampu dinding. Setiap detik yang berjalan terasa lambat namun penuh makna, seolah waktu sengaja memberi ruang bagi mereka untuk menikmati setiap momen. Saat mereka memasuki kamar, kehangatan ruangan menyambut mereka, menyatu dengan detak jantung yang berdebar dan tatapan yang belum berhenti saling mencari. Jacob meletakkan Kari dengan hati-hati di atas ranjang, lalu duduk di tepi, menatap wajah istrinya yang kini terlihat lebih tenang, tapi juga dipenuhi rasa rindu. Tangan mereka saling menggenggam, dan tidak ada yang terburu-buru. Hanya keheningan yang nyaman, dan perasaan yang sama-sama menguat. Kau cantik sekali, bisik Jacob, membelai lembut pipi Kari dengan punggung jarinya. Lalu, menunduk, mengecup keningnya untuk kedua kali malam itu. Kali ini lebih lama, seolah ingin menanamkan janji tak bersuara, bahwa ia akan menjaga wanita ini selamanya. Perlahan, Jacob melepaskan gaun Kari dan mendorong pelan wanita itu ke tempat tidur. Aku belum mandi, ucap Kari lirih. La takut ada bau keringat saat Jacob menyentuhnya. Jantungnya berdebar sangat keras. Gaunnya sudah terlepas dari tubuhnya. Tersisa bra dan celana dalam dengan warna senada. Pandangannya lurus ke Jacob yang juga terus menatapnya. Jemari pria itu mulai membelai pipinya. Belayan lembut yang membuatnya merasa geli. Apalagi saat daun telinganya dimainkan. Kau tetap wangi sekalipun belum mandi. Aku bahkan tidak tahan merasakanmu sekarang. Jacob menundukkan wajahnya dan berbisik penuh sensual di telinganya. Kari merasakan gigitan kecil di daun telinganya. Rasanya seperti tersengat listrik. Jacob menggodanya di bagian itu berkali-kali. Ciuman Jacob berpindah ke bibir sang istri. Melumat lembut namun dalam,
seolah ingin menyampaikan seluruh kerinduannya yang selama ini tertahan. Bibir mereka menyatu dalam irama perlahan, penuh penjelajahan dan perasaan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kari mengerjapkan mata, tangannya menggenggam lengan Jacob, seakan mencari pegangan dari badai emosi yang mulai menggelora di dalam dirinya. Jacob menarik sedikit wajahnya, menatap Kari dengan napas memburu. "Aku mencintaimu, Sia," ucapnya serak, lalu mengecup kembali bibir istrinya yang terasa manis dan familiar. Ciumannya berpindah ke rahang, turun ke leher, memberikan jejak lembut yang membuat Kari menggeliat pelan. "Katakan kau juga mencintaiku." Aku juga mencintaimu, Jacob," bisik Kari, suaranya gemetar antara malu dan pasrah. Jacob melonggarkan kancing kemejanya sendiri, memperlihatkan tubuh kekar yang selama ini selalu ia jaga untuk Kari. Tubuh yang digilai semua wanita itu hanya akan dia berikan untuk wanita yang dia cintai. La mendekap istrinya erat, membiarkan kehangatan tubuh mereka bersatu, membuat sekat-sekat keraguan runtuh. 125. Satu persatu. Tangan Jacob menjelajahi punggung Kari, menarik tubuh wanita itu semakin dekat hingga tak ada celah di antara mereka. Dengan gerakan perlahan namun mantap, Jacob menciptakan ruang bagi perasaan mereka berkembang. La menatap mata Kari lekat-lekat, memberi waktu untuk memastikan bahwa wanita itu menginginkannya sama seperti ia menginginkan Kari. Dan dari tatapan mata Kari, ia mendapatkan jawaban yang selama ini dinantikannya. Lalu kembali diciuminya leher Kari, hingga wanita itu menggeliat dan menarik napas panjang, seolah tubuhnya tidak lagi mampu menahan desiran yang mengalir di bawah kulitnya. Jemarinya mencengkeram bahu Jacob, bibirnya terbuka sedikit saat desahan Ecil lolos begitu saja. La tidak bisa menahan sensasi hangat yang menjalar dari setiap sentuhan Jacob. Lembut, penuh perasaan, dan sangat mengenalnya. Mulut pria itu terus turun sampai mencapai belahan dadanya. Dikecupnya singkat belahan dada Kari, lalu branya dilepaskan dan dibuang ke sembarang arah. Mata Jacob berkabut saat melihat puting sang istri yang sudah mengacung keras. Jemari Jacob pun tanpa ragu-ragu menyentuh ujungnya, membuat Kari menahan nafas dan sedikit menggeliat. 126. Mau. Nick. Kari mengerang pelan saat merasakan permainan Jacob. Tak hanya itu, Jacob bermain dengan mulut, membuatnya menggigil. "Kau sudah terangsang, sayang," ucap Jacob dengan senyuman puasnya. Kari hanya bisa menggigit bibir malu. Wanita mana yang tidak akan terangsang coba kalau lawan mainnya adalah laki-laki yang hampir sempurna seperti Jacob. Ciuman Jacob di tubuh Kari semakin turun ke bawah seiring dengan tangannya yang menyentuh sesuatu di antara kedua paha Kari. Tak ada yang bisa Kari lakukan selain menahan erangannya. Dan mulut pria itu akhirnya sampai di bawah perut Kari. Di bagian yang paling sensitif di bagian tubuhnya. Bermain dengan cara yang membuat Kari bergerak-gerak seperti cacing kepanasan. Mata Kari merem melek. La mengeratkan pegangan pada kedua sisi bantal, tidak mampu menahan gejolak dalam dirinya. Jacob menyeringai ketika ia melihat dari sudut matanya ekspresi tidak berdaya Kari. Pria itu merenggangkan kaki Kari dan bermain dengan liar di sana. Kari tidak mampu menahan lenguhannya. Dia nyaris menjerit seiring dengan getaran di tubuhnya ketika gelombang kepuasan itu datang menghampirinya. Sebelum Kari bisa memenangkan dirinya dari gelombang gairah yang baru saja dia lewati, Jacob tidak menyia-nyiakan momennya. Dengan gerakan cepat ia membuka celananya. Kari malu melihat betapa indahnya pria itu. Jacob tersenyum melihatnya. Lalu menggunakan kesempatan tersebut mengarahkan miliknya ke dalam Kari. Jelep. Dengan satu sentakan, ia berhasil menyatukan dirinya dengan sang istri.
Pekikan kaget keluar dari mulut Kari. Jacob mempertemukan mulut mereka bersamaan lalu mendorong pinggulnya semakin masuk ke dalam Kari. Gerakan itu semakin cepat setiap detik demi detik berlalu. Hah! Tubuh Kari terguncang-guncang. Tempat tidur besar itu juga. Jacob memakai kekuatan penuh menyerang sang istri, sebagai bukti kalau dirinya benar-benar menginginkan istrinya. Astaga! Kau membuatku gila. Racau Jacob terus menyerang maju mundur. Bunyi khas percintaan mereka menggema di seluruh ruangan kamar. Kedua tangan Kari meremas kuat bahu Jacob. La tidak berhenti mendesah. Jacob. 127. Setiap desahan yang keluar dari mulut Kari membuat Jacob semakin menggila memicu gerakan tubuhnya. Tubuh Kari sekali lagi bergetar hebat, menyerah di bawah kungkungan Jacob. Mulutnya terbuka lebar, menahan sensasi nikmat yang Jacob berikan. Kari merasa penuh. Dorongan dan sentakan Jacob seakan membuatnya berada di langit tertinggi. Dadanya membusung saat ia merasakan badai itu akan segera datang. Aku mau kel. Sama-sama sayang. Jacob. Tubuh Kari mengejang hebat saat badai itu datang menghadangnya. Itu adalah salah satu pelepasan paling hebat yang pernah ia rasakan selama ini. La tidak menyesalinya. Jacob juga. Pria itu memeluk erat tubuh Kari. Milik keduanya masih menyatu. Pria itu berbaring di dada Kari, sesekali menyusu di sana. La akhirnya lega karena malam ini bisa menyentuh tubuh istrinya lagi. Tubuh Kari sudah menjadi candu bagi seorang Jacob, sudah ketagihan seperti orang yang ketagihan narkoba. Dia bisa bertahun-tahun menahan tidak bercinta dengan wanita manapun. Tapi kalau sudah melihat istrinya, ia tidak dapat menahan diri. Melakukan berkali-kali dalam satu hari pun ia mampu, dan dijamin takkan pernah puas. Aku masih mau. Gumam Jacob lalu kembali menggerakkan pinggulnya. Kari hanya bisa pasrah. Pasrah di bawah kungkungan suaminya. 128. Satu ronde lagi. Percintaan panas suami istri tersebut baru berakhir jam 2 dini hari. Mereka bermain sebanyak 4 ronde. Kari sampai kewalahan dibuat Jacob. Pria itu sangat kuat, dan yang paling mengherankan adalah, dia mampu melayani pria itu meski kewalahan. Paginya saat Kari terbangun, ia merasakan hangat setelah malam yang melelahkan. Cahaya matahari menyelinap melalui celah tirai, menari di atas selimut kusut dan tubuh mereka yang masih berpelukan. Jacob sudah bangun. La menarik Kari ke dadanya, tangannya membelai punggung istrinya dengan lembut. Tak ada kata yang terucap, hanya hembusan napas yang tenang dan irama detak jantung yang masih berpacu cepat sejak semalam. Kari membuka mata perlahan. Tubuhnya terasa pegal luar biasa, namun ia menggeliat saat Jacob menggosokkan dagunya ke dadanya. Pria itu seperti anak bayi yang kehausan. Kari sesekali mendesah pelan saat Jacob mempermainkan puncaknya dengan lihai. Ada senyum kecil di sudut bibirnya. Jacob, kamu gak ada capeknya, iya? Ucapnya. Desahan seksi yang keluar dari mulutnya membuat Jacob tertawa kecil. Begitu pria itu bicara, suaranya terdengar berat dan serak. Kau yang buat aku seperti ini. Aku nggak bisa berhenti kalau sudah menyentuhmu. Masalahnya kamu terlalu enak. Jacob menghentikan permainannya sebentar dan fokus menatap wajah cantik sang istri. Menurutnya, istrinya paling cantik di pagi hari. Dalam pandangan Jacob, Kari adalah satu-satunya wanita tercantik yang pernah dia temui. Dan dirinya sudah tergila-gila dari dulu. Kari mendengus manja,
menyembunyikan wajahnya di lekukan leher suaminya. Aroma kulit Jacob masih membawa sisa gairah yang membakar semalam. Meskipun tubuhnya lelah, hatinya hangat. Rasa lelahnya seolah tak berarti dibandingkan dengan kebersamaan yang mereka alami. Tak hanya soal fisik, tapi rasa dimiliki, dipuja, dan dicintai, itu yang membuatnya tetap kuat meski sudah kewalahan. Semalam itu kita main 4 ronde, Jacob. Kamu sadar kita tidur cuma 2 jam. Ucap Carrie setengah protes. Jacob mengangguk sambil mencium ubun-ubunnya. Tapi setiap detik bersamamu, itu worth it. Carrie terdiam, lalu tertawa pelan. Setelah lebih dari seminggu mereka tinggal bersama, ia tahu kalau Jacob bukanlah pria yang mudah menunjukkan sisi lembutnya. Tapi ketika mereka hanya berdua seperti ini ataupun sedang bersama Noah, Jacob selalu bersikap sangat lembut. Membuatnya merasa istimewa. Mereka terdiam sejenak, menikmati keheningan pagi dan kehangatan satu sama lain. Sampai akhirnya, Jacob berbisik di telinga Carrie. Bagaimana kalau kita lanjutkan ronde kelima pagi ini? Mata Carrie membulat besar. Kamu belum puas juga. Jacob tertawa kecil. 129. Aku tidak akan pernah puas kalau melakukannya denganmu. Tubuhmu sudah menjadi canduku sejak kita menikah. Dulu, kau bisa 7 ronde sekali kita main. Mata Carrie makin lebar. 7 ronde. Dia sanggup. Benarkah? Rasanya seperti tidak mungkin. Kau tidak percaya. Mau mencobanya pagi ini. Mata Jacob mengedip sebelah dengan senyum menggoda. Kau gila. Sernalam sudah 4 ronde, kamu mau aku pingsan bermain 7 ronde pagi ini. Jacob tertawa keras lalu memajukan wajahnya mengecup kening istrinya penuh sayang. Bercanda istriku. Aku tahu kau lelah, kita akan main 7 rondenya nanti, kalau kau sudah tidak lelah lagi. Sekarang 1 ronde saja. Jacob mengedipkan matanya lagi. La sudah berpindah di atas Carrie dan menyatukan tubuh mereka. Jacob bergerak dengan tempo yang teratur. 130. Ronde ketiga. Tubuh mereka kembali menyatu dalam irama yang perlahan namun dalam. Jacob bergerak pelan, seolah ingin menikmati setiap inci dari istrinya. Nafas Carrie tercekat di tenggorokannya, matanya terpejam rapat menahan gelombang kenikmatan yang mulai kembali mengalir dalam tubuhnya yang lelah. Tapi sentuhan Jacob selalu punya sihir yang mampu membangkitkannya lagi, membuatnya melupakan semua keletihan. Jacob menatap wajah Carrie yang begitu indah saat menikmati sentuhannya. Tangannya mengusap pipi istrinya yang mulai memerah, lalu menyelusup ke rambutnya dan mengecup bibirnya lembut. Aku suka saat kau seperti ini. Menyerah di bawah kungkunganku, dan kau hanya milikku. Katakan padaku kau adalah milikmu. Gumam Jacob pelan di sela ciuman mereka. Ciuman yang membuat gairah mereka semakin memanas. Carrie mengangkat tangannya, melingkarkannya di leher Jacob, menarik tubuh suaminya lebih dekat lagi. Aku adalah milikmu, suamiku. Hanya milikmu, bisiknya dengan napas yang tak beraturan. Erangannya yang seksi memenuhi ruangan itu. Suasana kamar kembali dipenuhi oleh desahan lembut dan napas yang berat. Irama tubuh mereka semakin cepat, semakin dalam, hingga akhirnya puncak itu menyambut mereka berdua dalam gelombang yang mengguncang. Jacob menggigil pelan saat badai itu menyeretnya, dan tubuhnya ambruk di atas Carrie. Namun dengan hati-hati ia segera menggulingkan diri ke samping, menarik Carrie ke dalam pelukannya. Mereka berpelukan dalam diam.
Hanya suara detak jantung dan napas yang perlahan kembali normal. Jacob mencium bahu Kari dan membenamkan wajahnya di sana. Lalu kembali mengarahkan batangnya dari belakang. Salah satu posisi yang dia sukai. Kari menolehkan kepalanya sedikit ke belakang saat Jacob kembali menyerangnya. Jacob, tadi kamu bilang hanya 1 ronde. Meski protes, Kari tetap mengerang nikmat karena setiap serangan Jacob yang membuatnya terbang tinggi. Aku masih pengen. Gumam Jacob serak. Sesekali ia mencium bahu Kari sambil menggerakkan pinggulnya. Kali ini gerakannya lebih cepat. Suara ranjang yang bergoyang lembut berpadu dengan desahan dan rintihan Kari yang tertahan. La menggigit bibir bawahnya, mencoba menahan sensasi yang kembali menghantam tubuhnya dengan liar. Meski awalnya berniat memprotes, tubuhnya justru menyerah total di bawah dominasi Jacob yang tak kunjung puas. Jacob. Ah. Kamu gila. Lirih Kari di antara rangannya. Tapi suaranya terdengar manja, bukan marah. Jacob hanya terkekeh, napasnya berat dan penuh gairah. Aku menang gila. Gila karena kamu, katanya sembari memperdalam tusukannya. Tangan kirinya menggenggam erat pinggul Kari. Kari tak bisa lagi membendung suaranya. Guncangan itu membuat tubuhnya bergetar hebat. Sensasi geli bercampur nikmat menjalar dari tulang belakang hingga ujung jari kaki. Jacob terus menghantam, dalam dan cepat, membuat. 131. Kari selingkuh. Abis melakukan adegan panas di pagi hari itu, pasangan tersebut mandi dan lanjut berkegiatan di dapur. Jacob sudah berjanji akan membuatkan pasta untuk putra mereka, jadi harus ia buatkan sebelum Noah terbangun. Kalau tidak, Noah pasti akan merajuk padanya. Kari membantunya dengan senang hati. Jacob bahkan menyuruh para pelayan jangan masuk ke dapur karena dia dan sang istri yang akan memasak sarapan pagi ini. Jacob memotong bawang bombay dengan cekatan sementara Kari mengaduk saus yang mulai mengental di atas kompor. Aroma bawang tumis bercampur saus tomat dan oregano memenuhi dapur, membuat suasana pagi itu terasa hangat dan intim. Keduanya mengenakan pakaian santai, rambut Kari masih sedikit basah karena mandi, dan Jacob dengan kaos abu-abu longgar yang menempel pas di tubuhnya. Pasta harus pas al dente, sayang. Anak kita sudah bisa jadi kritikus kuliner, ujar Jacob sambil tersenyum, meletakkan potongan bawang terakhir ke dalam wajan. Kari tertawa pelan. Itu karena dia punya ayah yang terlalu perfeksionis di dapur. Jangan heran kalau nanti Noah mulai minta parmesan impor. Jacob mengangkat bahu, berpura-pura tidak bersalah. Kalau memang mau jadi chef kecil, ya harus dilatih dari sekarang. Tiba-tiba terdengar langkah kaki kecil dari tangga. Kari dan Jacob saling menoleh dengan cepat. Noah, bisik Kari sambil menahan tawa, buru-buru mematikan kompor dan melepas celemeknya. Jacob menuangkan pasta ke mangkuk saji. Anak kecil itu muncul di ambang pintu dapur, masih mengucek mata dengan piyama bergambar dinosaurus. Mommy. Daddy. Gumamnya pelan. Jacob langsung menyambutnya dan menggendong Noah, mencium ubun-ubunnya yang hangat. Pagi, jagoan. Kami sedang membuatkanmu sarapan. Coba tebak apa? Noah mengendus, matanya mulai berbinar. Pasta. Jacob tertawa kecil dan mencium pipi Noah. Betul sekali. Pasta spesial buatan Daddy dan Mommy kayak yang kamu minta semalam. Kamu bangun tepat waktu, chef kecil. Noah tersenyum lebar, pipinya masih merah karena baru bangun tidur.
Noah bantu juga. 132. Kari mendekat dan mengelus rambut anaknya yang berantakan. Tentu. Tapi bantu cicipin saja ya. Kamu kan punya indera perasa terbaik di rumah ini, kata Dedi kamu. Noah mengangguk mantap seperti menerima tugas negara. Jacob menurunkannya dan mengarahkan si kecil ke meja makan yang sudah mereka tata. Di sana, piring-piring kecil dan gelas susu telah disiapkan. Kari menuangkan pasta hangat ke piring Noah dan menghiasnya dengan sejumput daun basil di atasnya. Silakan dicoba, Tuan Muda. Ujar Jacob, membungkus seperti pelayan restoran. Noah menyuap sesendok, mengunyah dengan ekspresi serius yang menggemaskan. Kari dan Jacob saling menatap. Menahan tawa melihat gaya sok profesional anak mereka. Noah menatap kedua orang tuanya. Lebih enak dari pasta di restoran waktu Dedi ajak Noah ke sana. Tapi, sausnya bisa sedikit lebih banyak. Kari terkekeh dan Jacob pura-pura terkejut. Wah, permintaan dari juri utama. Baiklah, besok kita tambahkan lagi sausnya. Noah tersenyum puas dan melanjutkan makannya. Sementara itu, Jacob duduk di samping Kari, menggenggam tangannya dengan lembut di bawah meja. Pandangan mereka bertemu sejenak, penuh rasa syukur dan cinta yang tenang. Di tengah aroma pasta, tawa anak mereka, dan sinar matahari yang masuk lewat jendela dapur, pagi itu terasa sempurna sebelum Jacob mendapatkan telepon dari Matt yang melaporkan berita perselingkuhan Kari dari Lordan dan sudah tersebar di negeri itu. 133. Menginap di tempat aman. Jacob menegang seketika saat ponselnya yang tergeletak di atas meja dapur mulai bergetar. Nama Matt muncul di layar, disertai pesan singkat. Matt. Bos, Nyonya Kari muncul di berita. Media mengatakan Nyonya berselingkuh dari Lordan. Wajah bos tidak terekspos, hanya Nyonya. Jacob merasakan seperti ada yang meninju perutnya. Tangannya menggenggam lebih erat tangan Kari tanpa sadar, hingga wanita itu menoleh, sedikit terkejut. Ada apa? Bisik Kari, memperhatikan perubahan mendadak di wajah suaminya. Tapi Jacob hanya mengangguk pelan, mencoba tersenyum. Cuma Matt, anak buahku, jawabnya singkat. Kau temani Noah, aku akan menelpon Matt sebentar. Kari mengangguk, lalu kembali fokus pada Noah yang sedang menjilat saus di bibir mungilnya. Jacob berdiri, mengambil ponsel, dan berjalan ke arah pintu belakang dapur. Begitu suara pintu kaca tertutup di belakangnya, dia langsung menekan tombol panggilan. Apa maksudmu? Suaranya rendah namun tajam. Di seberang, suara Matt terdengar serius. Matt. Nama Nyonya Darren Lordan muncul di headline situs gosip pagi ini. Mereka juga menyebarkan kalau Nyonya adalah kaki tangan dari penjahat yang membunuh Lordan dan Lucas. Sekarang semua orang sedang mencari Nyonya. Jacob mencengkeram ponselnya erat, rahangnya mengeras. Sialan. Kau sudah cari tahu siapa penyebar berita hoaks itu? Iya, berita itu berasal dari keluarga palsu Nyonya Kari, maksudku. Nyonya Sia. Wanita bernama Emma, dialah penyebar utamanya. Aku telah memeriksa. Tangan Jacob mengepal kuat. Brengsek. Orang-orang itu harusnya dia beri pelajaran dari awal. Karena terlalu senang menemukan istrinya kembali, ia jadi lupa diri untuk sesaat,
hanya menikmati waktu bersama istri dan anaknya, namun semua itu justru membuatnya menjadi lengah. Harusnya dia memeriksa keterlibatan keluarga Chin. Kenapa mereka menipu istrinya yang hilang ingatan dan menikahkannya dengan Lordan, laki-laki brengsek yang telah tewas di tangannya itu? Jacob menarik napas panjang, mencoba menenangkan badai di dalam dadanya. Tapi tak ada yang bisa meredakan kemarahannya saat ini. Wajah Emma, wanita yang pura-pura menjadi kakak kari bersama orang tuanya itu berkelebat dalam pikirannya Jacob. Satu keluarga itulah yang selama ini mengendalikan semua narasi, memanipulasi media. 134. Bahkan memanfaatkan ketidaktahuan Kari untuk keuntungan mereka. Terus awasi Emma dan orang tuanya, ucap Jacob dingin. Dan kirim seseorang untuk menghapus jejak berita itu dari internet. Gunakan semua koneksi yang kita punya. Siap, bos. Panggilan terputus. Jacob menurunkan ponsel perlahan, lalu menatap langit biru pucat yang mengintip dari balik dahan-dahan pohon belakang rumah. Udara pagi yang seharusnya segar terasa berat di dadanya. La memejamkan mata sejenak, mencoba memikirkan langkah berikut. Dia tahu ini bukan hanya tentang nama baik Kari. Ini tentang keselamatan keluarganya. Jika opini publik mulai mempercayai bahwa Kari adalah bagian dari konspirasi pembunuhan Lordan dan Lucas, maka bukan hanya media yang akan memburunya. Hukum, bahkan pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kekacauan akan bergerak. Dengan langkah cepat, Jacob kembali masuk ke dalam rumah. Matanya langsung mencari Kari dan Noah di ruang tengah. Kari sedang membungkuk membantu Noah membersihkan tangan mungilnya yang belepotan saus. Senyuman Kari, sehangat matahari pagi, menusuk relung hatinya, karena ia tahu, senyuman itu bisa hilang dalam sekejap jika ia tak bertindak cepat. Sia, panggilnya lembut. Wanita itu menoleh. Sudah selesai teleponnya. Jacob mengangguk dan berjalan mendekat, lalu meraih tangan Kari dan menggenggamnya erat. Kita harus bicara. Tapi tidak di sini. Kita akan pergi sebentar. Kari mengerutkan kening, sedikit bingung. Ada apa? Aku akan menjelaskan nanti. Tolong kemasi barang Noah, aku dan kamu. Aku ingin kita menginap di tempat lebih aman malam ini dan beberapa hari ke depan. Aku membeli sebuah rumah yang tidak akan ditemukan orang lain, saat ini situasi sedang tidak aman. Kita harus segera ke sana. Kari memandangi suaminya sejenak, seperti mencari jawaban di matanya. Tapi ketegangan yang tergurat di wajah Jacob sudah cukup menjelaskan bahwa ini bukan lelucon. Tanpa bertanya lebih lanjut, dia mengangguk. Jacob tahu dia tak bisa melindungi keluarganya dengan hanya bersembunyi. Sudah saatnya dia membalikkan keadaan. Jika Emma dan keluarga Chin ingin perang, maka dia akan beri mereka perang yang tak akan mereka lupakan. Termasuk sisa-sisa dari keluarga Rafael yang masih hidup. 135. Perkebunan pinus. Dengan langkah tegas, Jacob menuju ruang kerjanya yang terletak di lantai 2. La membuka brankas tersembunyi di balik rak buku, mengambil satu map berisi dokumen properti, paspor, serta satu flash disk kecil berisi bukti-bukti penting kejahatan Lucas terhadap keluarganya, yang akan dia pakai untuk merebut kembali seluruh harta milik keluarganya. Dengan begitu, dia juga dapat mengambil alih perusahaan Rafael. Keluarga Rafael yang tersisa beserta antek-anteknya akan bertekuk lutut padanya nanti, ketika waktunya menampakkan diri telah tiba. Di lantai bawah, Kari sudah bersiap. La memakaikan jaket kecil pada Noah yang mulai rewel karena ingin kembali menonton kartun pagi.
Namun, ia tetap tenang, tidak menampakkan keresahan, walau hatinya mulai dipenuhi banyak pertanyaan. Jacob menuruni tangga dengan cepat. Kita naik mobil hitam. Kari menatapnya lekat. Kau membuatku takut, Jacob. Jacob menyentuh pipinya, lembut namun kuat. Kau hanya perlu percaya padaku. Dengan cepat, mereka meninggalkan rumah. Jalanan masih lengang di pagi hari, hanya deru angin dan beberapa mobil lalu lalang. Jacob mengemudi dengan kecepatan stabil namun waspada. Beberapa kali ia memeriksa kaca spion, memastikan tak ada yang membuntuti mereka. Setelah hampir 1 jam perjalanan, mereka tiba di sebuah rumah modern bergaya minimalis, tersembunyi di tengah perkebunan pinus. Rumah itu tampak baru, bersih, dan tanpa tanda kepemilikan apapun. Dari luar, tempat itu seperti rumah liburan biasa. Tenang, jauh dari pusat kota, dan tidak mencolok. Noah, ayo masuk dulu, sayang. Kari menggandeng tangan anak mereka, lalu menoleh pada Jacob. Sekarang bisakah kau ceritakan yang sebenarnya? Jacob menarik napas dalam, lalu mengajaknya duduk di ruang tengah yang didominasi warna netral. Namamu muncul di media pagi ini. Katanya kau berselingkuh dari Lordan. Mata Kari melebar. Jacob menggenggam tangannya, mencoba menenangkan. Emma dan orang tuanya, yang kau anggap keluargamu itu, mereka yang menyebarkan berita ini. Mereka ingin menghancurkanmu, entah karena uang, kekuasaan, atau karena kau tidak lagi menjadi pion mereka. Kari makin syok lagi. Air mata mulai memenuhi matanya. Jangan menangis. Jangan menangis karena mereka. Orang-orang itu hanya memanfaatkanmu. Aku sudah menyuruh Matt menyelidiki mereka. 136. Jacob menatap wanita itu dalam-dalam, wajahnya lembut saat menatap wajah sang istri. Namun berubah menjadi dingin dengan cepat dan penuh tekad saat ingin membalas semua orang yang menyakiti sang istri. Jacob, bagaimana kalau mereka tahu tentang Noah? Aku takut. Jacob menggeleng pelan. Tak akan. Aku bersumpah padamu, siapapun yang mencoba menyentuh kalian, akan kulenyapkan. Suaranya tak bergetar sedikit pun. Bukan hanya melindungi keluarganya sekarang, ia sedang menyatakan perang. Dan dalam perang ini, tak ada lagi ruang untuk keraguan. Dia bukan lagi Jacob yang lemah seperti saat dia remaja dulu. Kali ini dia pasti melindungi keluarganya. Beberapa jam kemudian, Matt mengirim laporan terbaru lewat jalur Anan. Kami berhasil menghapus sebagian besar jejak berita itu dari media daring. Namun salinannya sudah menyebar ke beberapa grup Telegram dan forum bawah tanah. Jacob membaca laporan itu dengan rahang mengeras. Bersihkan semua. Dan pastikan tak ada satupun jejak nama istriku yang bisa ditelusuri. Selanjutnya, siapkan tim investigasi khusus. Aku ingin tahu setiap transaksi keuangan keluarga Chin. Cari kebocoran, cari musuh mereka. Hancurkan mereka dari semua sisi. Dan selidiki bagaimana cara mereka membawa istriku dan menipunya menjadi putri mereka. Matt menjawab. Siap bos. Setelah mematikan ponsel satelitnya, Jacob kembali ke ruang tamu. Kari sedang duduk di sofa sambil memangku Noah yang tertidur. Rambutnya sedikit berantakan, wajahnya masih menyimpan kekhawatiran, tapi ada ketenangan juga di sana, ketenangan yang muncul karena kehadirannya. Jacob mendekat, duduk di sampingnya. La membelai rambut Kari perlahan.
Senyum tipis muncul di wajah Kari, lalu ia menyandarkan kepala di bahu Jacob. Di tengah ketegangan dan ancaman, untuk sesaat, keduanya bernafas sejenak, menikmati kebersamaan mereka. Kari berharap ingatannya segera pulih, agar dia tahu apa yang telah terjadi padanya 6 tahun lalu. Dan mengingat semua kenangannya bersama Jacob, serta Noah. 137. Pergi 2 hari. Untuk melancarkan rencananya, Jacob harus bergerak cepat. Pria itu terpaksa harus meninggalkan istri dan anaknya. Dia tidak ingin bolak-balik rumah persembunyian mereka. Jacob takut akan ada musuh yang mengetahui pergerakannya dan mengikutinya diam-diam. Sebenarnya Jacob yakin dengan semua anak buah terbaik yang dia pekerjakan, akan sulit para musuh menemukan keberadaannya. Tapi dia harus waspada bukan? Segala kemungkinan bisa saja terjadi. Walau sekarang dirinya adalah salah satu penguasa terbesar benua Amerika, namun bukan berarti tidak ada orang lain yang lebih baik darinya. Dia boleh merasa berkuasa dan memiliki segalanya sekarang, tapi dia tidak boleh lengah. Dengan begitu keluarganya juga akan aman. Setelah semua barang yang akan ia bawa telah siap, Jacob masuk ke dalam kamar Noah. Istrinya ada di sana. Sang putra tertidur dalam pelukan istrinya. Kari sendiri hampir ketiduran saat suaminya masuk. Bunyi pintu dibuka membuatnya tersadar. Kari membuka matanya perlahan. Pandangannya lurus pada Jacob. Pria itu tersenyum. Lah duduk di tepi ranjang, tangannya menyapu-nyapu kepala Kari. "Hei, kau masih bangun?" Gumannya penuh kelembutan. Dari semenjak mereka pacaran dulu Jacob tidak pernah kasar pada Kari. Lah selalu memperlakukan wanita itu dengan lembut. Karena ia teramat mencintainya. Bohong jika mereka tidak pernah bertengkar. Tapi yang selalu minta maaf duluan dia juga. Sekalipun banyak kali istrinya yang salah. "Kamu mau kemana?" Kari setengah berbisik, takut putra mereka terbangun. Matanya jatuh ke pakaian Jacob yang sudah rapi beserta ransel besar yang ia letakkan di atas sofa kecil sudut kamar. "Aku harus mengurus semua kekacauan yang terjadi. Mungkin tidak akan pulang selama 2 hari. Aku tidak ingin ada musuh yang tahu tempat ini dan membahayakan kamu dan putra kita." Ucap Jacob lagi, suaranya tak kalah pelan. 2 hari. Kamu akan mengizinkan aku pergi selama itu kan?" Meski dia harus pergi, tapi kalau istrinya keberatan, tentu saja dia akan patuh pada istrinya. Jacob adalah definisi laki-laki takut istri. Karena dia bertumbuh dewasa bersama wanita itu, dan setiap kata yang keluar dari mulut Kari selalu dia anggap penting. Kari tersenyum tipis. Tangannya terangkat mengusap-usap pipi Jacob. "Pergilah. Mana mungkin aku melarangmu yang ingin menghukum mereka yang telah menyakiti keluarga kita. Tapi berjanjilah, 2 hari lagi kamu pasti pulang, dalam keadaan baik, gak ada lecet sedikitpun." Jacob menganggukkan kepala kemudian mengecup singkat kening istrinya. Setelah puas mengecup kening sang istri, ia menundukkan kepalanya berpindah ke Noah. "Aku janji padamu akan kembali tepat waktu, dalam keadaan baik," katanya menggenggam erat jemari Kari. "Satu hal lagi," ujarnya lagi. 138. Jangan pernah keluar dari tempat ini. Kalau bisa di dalam rumah saja. Banyak pengawal yang berjaga di luar, jangan khawatir, Kari menganggukkan kepala. Lah sudah terbiasa hidup dikelilingi pengawal saat tinggal di rumah Lordan. Sepertinya seumur hidupnya, ia memang akan dikelilingi orang-orang bertubuh kekar itu. "Aku pergi dulu," pamit Jacob akhirnya.
Kali ini perpisahan sementara mereka ditutup dengan ciuman bibir. Setelah ciuman itu, Jacob berdiri, memandangi wajah istri dan putranya sekali lagi. Hatinya seperti diremas. La benci harus pergi, tapi ini untuk kebaikan mereka. La menarik napas panjang, menyimpan semua rasa ragu dan cemas dalam-dalam, lalu melangkah meninggalkan kamar. Langkahnya pelan dan mantap, tidak ingin menimbulkan suara, tak ingin membangunkan Noah. Begitu pintu kamar tertutup kembali, wajah Jacob berubah dingin. Pandangannya tajam menatap lorong gelap di depan. Di luar sana, dunia menunggunya, dunia yang penuh darah, pengkhianatan, dan jebakan. Tapi dia siap. Dia selalu siap. Di ruang tamu, dua orang anak buahnya sudah menunggu. Keduanya mengenakan pakaian hitam dan perlengkapan lengkap. Salah satunya menyerahkan tablet yang menampilkan peta wilayah operasional terakhir yang diketahui musuhnya. Jacob menelusuri layar itu dengan cepat. Kita ambil ahli perusahaan besok pagi, sekarang urus biang masalah lainnya. Antek-antek Lukas dan Lordan harus dibasmi malam ini. Katanya tanpa belas kasihan. 139. Rafael Group runtuh. Paginya, setelah dirasa semua persiapannya sudah matang, Jacob pun dengan percaya diri memasuki perusahaan besar milik keluarga Rafael. Perusahaan tersebut sudah jatuh ke tangan Adam sekarang, satu-satunya cucu Lukas yang masih hidup. Kalau saja malam itu tidak ada ledakan di rumah Rafael, Jacob pasti sudah membantai semua keluarga itu, seperti yang dilakukan Lukas pada keluarganya dulu. Jacob sudah tahu cara berbisnis Adam. Laki-laki itu sama kotornya dengan almarhum kakeknya Lukas. Kalau saja di antara keluarga Rafael ada yang dia dapati berhati suci, dirinya mungkin tidak akan membantai semuanya. Tapi sayang sekali, seluruh keluarga itu sifat mereka sangat jahat.